Halo teman-teman Bebek Podcast, balik lagi bersama saya dengan Ivan Sebastian. Kali ini aku ada di sebuah tempat, kira-kira di mana ini? Ini adalah Indonesian Design Week yang ada di Indonesian Design District 2025. Nah, event ini, Indonesian Design Week ini berlangsung selama tanggal 12 sampai tanggal 20 September di PIK 2. Nah, ada eksibisinya itu ada 2 exhibition halls, ada 20 design installation, 50 product launches, dan 183 participating brand. Nah, seperti yang kalian lihat, saya waktu itu udah pernah kasih materi tentang nirmana, kemudian tentang desain, ornamen, dan tentang warna. Nah, ini ada salah satu bentuk repetisi desain yang disusun dari bentuk nirmana yang kelihatan bagus. Kita lihat ya. Nah, seperti yang ada di belakang saya ini, keren banget ya. Susunan keramik warnanya disusun berulang, repetisi bentuknya, tapi susunannya benar-benar enak. Ini yang digunakan untuk satu desain interior. Ada beberapa tempat lagi yang bagus. Nah, kalian bisa ikut saya. Nah, ini juga ada salah satu dari Illusion by Singrace Styles. Nah, kalau kalian lihat di sini, boleh lihat. Nah, bagian-bagian ini ditampilkan mostly tuh bener-bener bentuknya kayak ornamen yang disusun secara repetisi dengan menggunakan warna-warna selaras. Nah, ini bisa membuat efek ruangannya tuh jadi kelihatan lebih bertekstur ya. Dan kalian lihat di sini bisa ke dalam begini bentuknya. Ya, lanjutin lagi nih. Aku kali ini tadi masuk di tempatnya Illusion Singrace dan kali ini mau wawancara sama Mbak Zora yang sebagai art gallery-nya di sini. Nah, kita mau tanya-tanya nih, ada sesuatu yang bikin saya terpukau dengan salah satu karya seni yang ditampilkan di belakang ini. Nah, ini ada kayak macam pohon bonsai, tapi yang bikin unik adalah kenapa ini sampai digantung, apa pemaknaannya, dan ini jenis pohon apa kita nggak tahu. Kita langsung tanya sama Mbak Zora. Halo Mbak Zora. Halo. Selamat sore. Selamat pagi nih Pagi. bukan sore. Selamat pagi. Nah, ini kita mau tanya-tanya, ini sebenarnya hasil karya seni siapa dan kemudian kenapa ini dipamerkan sini, maknanya tuh apa sih? Oke, jadi basically Singrace kan apa? Kita jualan mozaik tiba-tiba ada pohon melayang apaan nih, iya, betul, gitu. Betul. Sebenarnya basically Singrace tuh punya tagline bringing art to life. Bringing art to life. Sebagai mozaik tile. Bukan hanya membangun tapi juga menghidupkan sebuah ruang. Oke. Dan kalau misalkan ngomongin pohon itu kan akar dari sebuah kehidupan gitu ya, oksigen dan lain sebagainya. Dan pohon ini basically adalah pohon dari Palu, namanya pohon Santiki. Palu atau Sulawesi gitu. Sebenarnya pohon ini manfaatnya sama kayak mangrove buat pemecah ombak. Oke. Nah, si pohon ini sebenarnya dilindungin. Agak deg-degan kalau misalkan ngomongin pohon ini sebenarnya. Tapi yang perlu di take note adalah pohon ini ranting-rantingnya cuma boleh diambil yang udah patah. Jadi kita nggak boleh nebang satu pun. Nggak boleh merusak. Jadi kita cuma boleh ambil yang udah patah. Kemudian disusun gitu disusun jadi satu. Kita kerjasama sama seniman lokal. Mungkin ada yang tahu Bill Mohdor. Bill Mohdor? Betul. Oh, ini karyanya beliau? Karyanya beliau sambil kerjasama dengan salah satu landscaper namanya Tujuan Bumi. Oh, landscape. Oh, ini kolaborasi. Betul. Termasuk yang ada mos-mos yang ada di sini, itu juga termasuk dari Tujuan Bumi. Ini ada di sini kalau kalian lihat di atas ini ada moss kayak semacam rumput yang udah agak kering, tapi sebenarnya ini bukan imitasi ataupun tiruan, ini asli ya. Betul, asli. Ya. Jadi ini karya ini memang dipadukan dengan tile yang ada di sini juga. Ini coba kalau dilihat di sini ornamennya memang keren ya disusun. Nah, ini bagian tile ini juga dibuat dengan susunan yang kemarin saya jelaskan di nirmana kan ada ya. Ada susunan kubistis, ada yang susunan ruangan bentuknya lingkaran ya, circle. Nah, ini disusun sampai sedemikian rupa, kalau dilihat ini bentuknya kayak bunga. Coba diperhatiin ya. Mungkin kita bisa lihat dari atas juga boleh, kali ya, Pak. Kita lihat dari atas. Dan all customize yang ada di Singrace tuh handmade, pakai tangan. Nah, mau tanya lagi nih Mbak Zora, kalau buat jenis Singrace style kayak Singrace style ini biasanya konsumennya lebih kemana ya? Hotel, misalnya gedung perkantoran, atau mungkin lebih kepada misalnya tempat-tempat makan gitu ya, restoran gitu ya? Oke. Kalau misalkan Singrace style tahun ini banyak banget di F&B. Mungkin salah satu F&B yang tempat resto atau kafe yang datangnya mungkin lihat produk Singrace juga ya. Betul. Terus selain itu, mostly kalau melihat tren sekarang ini, tempat makan atau hotel apapun itulah hospitality pasti menekankan di si desain, interior desainnya untuk apa? Untuk nge-crowd
efeknya memberikan efek natural ya. Kayak kemarin saya udah sampai juga bahwa warna dan penyusunan bentuk ruangan itu akan mempengaruhi vibes dari tempat. Betul. Nah, jadi ini kayak lihat di sini tile bentuknya begini, bikin suasana tuh lebih nyaman, lebih comfort. Nah, ini mengkombinasikan antara ruangan desain minimalis dan juga natural di dalamnya. Ada nature yang dimasukkan ke dalamnya. Makanya ini kalau kita lihat dari sisi desain, ini adalah kolaborasi antara dunia arsitektur dengan tropical ya, maksudnya dengan tanaman juga ya. Ini kalau dilihat di sini, tapi ini tanamannya bukan tanaman sekedar tanaman hidup, tapi ini dibilang artificial plastik juga bukan. Ini adalah jenis tanaman yang bisa digunakan di dalam ruangan dan juga diawetkan gitu ya. Jadi dia nggak bakalan bertumbuh besar gitu, kayak akan tetap segitu, tapi tetap warnanya tetap fresh. Nah, ini keren banget ya, berarti dari kerjasama dengan apa tadi, tujuan bumi untuk bikin display ruangan interiornya kayak gini. Oke, Mbak Zura, terima kasih nih udah mau ngobrol sama kita. Nanti kita lihat lagi di bawah situ ada art gallery juga tentang itu, gambar ikan cupang tapi disusun dari berbagai macam mozaik dari mozaik tile Singrace Tile. Oke, ikat lagi ke bawah. Let's go. Nah, ini di belakang ada 2 gambar mozaik. Kelihatannya serupa tapi tak sama. Apa yang ngebedain? Pasti penasaran. Kalau dilihat agak jauh ini bener-bener sama persis. Tapi apa yang membedakan? Coba Mbak Zura tolong dijelasin. Apa bedanya ini sama ini? Kayaknya sama aja. Walaupun ini kelihatan warnanya lebih deep dan kelihatan lebih bagus sih yang sebelah kanan sih. Tapi menurut pandangan saya ya, visual saya. Tapi apa sih yang ngebedain sebenarnya? Sebenarnya ada alasan kenapa 2 ikan cupang ini di side to side gitu ya. One thing, kalau misalkan secara mata lah dari jauh kelihatan banget yang kanan itu warnanya lebih bold, lebih hidup lah ya. Susunannya juga lebih rapi kelihatannya di sini. Terus yang kiri itu warnanya lebih muted. Satu yang pasti kelihatan beda adalah grade dari glass yang dipakai, warna-warnanya. 2, yang kalau misalkan dilihat lebih deket lagi, yang kiri tuh masih cutting pakai mesin. Oh, ini by machine cutting. Jadi kalau dilihat lebih dekat, ini tuh adalah keramik yang dipotong kecil-kecil, kemudian disusun dengan berbagai warna. Di sini susunan warnanya keren banget ya, dibikinnya kayak gini. Nah, cuman kayaknya yang bagian sisik ikan ini sama ini kelihatan berantakan. Mungkin karena ini by machine kali ya. Oh, berarti kekurangan by machine memang secara komposisi diaturnya tuh beda ya sama manual ya. Betul. Kalau misalkan yang di Singrace yang akan di offer sama Singrace yang kayak customer gini adalah yang by hand cut. By hand cut kayak gini. Full hand cut pakai tangan custom artist kita. Jadi kalau misalkan mau bikin gini lagi nggak bakal exact sama. Jadi one and only. Begini bentuknya. Betul. Ini namanya art baru ya, keren banget. Ini karya siapa yang bikin? Ada custom artist kita. Custom artisnya? Aku tidak bisa menyebutkan. Oke, baik, masih rahasia ya. Oke. Tapi dengan bentukannya kayak gini nih, artinya kalau custom artist ini bener-bener disentuh tangan oleh senimannya by hands. Ya kalau mau sederhananya, kalau desain ini pakai Canva, tinggal edit, cepluk. Kalau yang ini bener-bener by hands painting gitu ya. Jadi bikin sketsa, gambar, nyusun gambarnya dari awal start to end bener-bener seniman yang kerjain. Kalau Canva mungkin kayak mesin nih, tinggal tuk. Jadinya kayak gini juga. Jadi sih karya seninya hampir serupa tapi tak sama. Ya. Keren banget ya. Nanti kita lihat lagi karya-karya seni yang lain, bentuk tilenya kayak apa lagi dari Singrace ini. Oke, thank you. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu karya art dari Singrace, di mana di sini ada semangka yang gede banget nih. Ini disusun dari susunan dari tile ataupun dari keramik-keramik yang disusun kecil-kecil, jadi sampai semangka ini. Bahkan di sini kalau dilihat lagi, nah di sini ada tempat duduk di kolam renang, modelnya kayak gini, semua pakai tile. Jadi ini disusun biar orang bisa santai, jadi kayak tempat duduk buat di kolam renang. Ini salah satu karya dari tadi Singrace ya, untuk Singrace Tiles untuk membentuk tempat duduk yang biasanya digunakan di pinggir kolam renang. Oke, kita lihat lagi karya-karya yang lain dari tempat yang lain juga. Aku udah ada di salah satu tempat namanya Viro. Di sini ada rumah yang berbentuk menggunakan anyaman, dan juga di sini diperhatikan banyak sekali jenis-jenis kain motif yang sifatnya kayak tenun kayak gini nih. Nah, ke motif-motif dari daerah. Yuk kita lihat langsung aja di dalam kayak apa aja sih desain yang bisa ditampilkan di rumah Viro ini. Let's go.
Ini ada jalur tenun Sumba. Kalau kalian lihat motifnya di sini, ornamennya bagus banget ya. Susunan warna, komposisi pewarnaannya, motifnya ini benar-benar menunjukkan gambar dari motif kain Sumba ya. Dan ini ada di Vilo yang ada di Indonesian District Design. Nah, kalian lihat di sini nih, di sini ada namanya tenun ikat Sumba, yang di situ ada nama tenun pahudu. Nah, ini biasanya digunakan untuk kostum untuk misalnya busana yang dipadukan dengan busana modern juga tentunya. Dengan adanya kain Sumba ini jadi lebih kelihatan etnis, etnologinya lebih kelihatan etniknya gitu ya. Di tenun pandu ini motif-motifnya itu ada bentuk binatang yang menunjukkan kasta. Di sini juga ada misalnya chicken, shrimp, krokodil, itu menunjukkan kasta yang berbeda. Di sini ada krokodil, buaya, ada horse, motif kuda, ada ayam, chicken pattern, ada mamuli pattern. Nah, setiap dari motif ini menggambarkan sesuatu yang berbeda terhadap kasta di Sumba. Oke, ternyata begitu kaya sekali ya, artinya motif yang ada di kain Sumba ini sampai bisa juga menunjukkan kasta dari kain yang dipakai dari seseorang di Sumba. Sekarang saya sudah ada di salah satu art gallery-nya ICAT, Indonesian Contemporary Art, yang ada di Indonesian Design District by the Bay volume 3. Nah, ini ada salah satu karya yang memukau banget. Ini karya dari FY Patiah. Judulnya adalah Tubuh-tubuh Bersalut Terimbun Semak. Lihat ya ornamentalis yang disampaikan dari sini, bisa ngerasain ya vibes-nya, warna merah yang disampaikan dan hitam ini, ada gambar kaki dan tangan di sini. Pemaknaannya kalau kita lihat lebih dalam lagi, makna luar biasa yang ada di dalamnya ini hanya bisa dirasakan ketika kita mengamati objek seni ini. Nah, coba lihat lagi ya. Di sini ada beberapa karya seni yang lain juga. Seperti gambar yang ini, bentuknya reflection ya. Ada seperti pantulan bentuknya. Nah, yang sebelah sini juga kita lihat ada karya yang keren banget ya. Ini abstrak tapi susunannya ada denominasi warna yang dipakai di sini ya. Ini karya dari Deddy Sufriyadi dengan judul atau tema lukisannya Flying. Ini karya yang saya bilang kemarin sifatnya abstrak tapi membawa pesan terhadap dari lukisannya. Ini karya dari Deddy Sufriyadi. Ini ada 3 karya. Kita lihat lagi karya yang ada di sana. Oke teman-teman dari podcast, setelah seharian jalan memutari Indonesian Design Week kali ini, jangan lupa kalian bisa menguji juga merchandise yang bisa dibeli di sini, seperti vas yang saya beli ini, harganya juga terjangkau tapi juga artistik banget. Nah, buat teman-teman yang mau mengunjungi Indonesian Design Week di Indonesian Design District bisa sampai tanggal 20 ini, tapi setelahnya juga kegiatan-kegiatan untuk di setiap tenan showroomnya juga tetap ada untuk mereka open buat kalian datang. Oke, sampai di sini dulu teman-teman Bepots. Jangan lupa comment, like, and subscribe. See you guys.